Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka itu disepakati
berarti peristiwa hijrahnya Nabi Surah dijadikan sebagai tahun pertama penanggalan Islam. Berarti ketika penanggalan Islam itu ditetapkan umurnya sudah 15 tahun. Karena hijrah itu terjadi pada tahun 622, maka setelah dikembalikan saat Umar berkuasa dengan peristiwa hijrah itu usianya sudah 15 tahun. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, tadi saya katakan surat Al-Furqan yang biasa-biasa, ya. Padahal itu luar biasa. Luar biasanya yang pertama itu adalah sebuah momentum. Sebab tanpa surat, tanpa peristiwa gajah yang diabadikan oleh Al-Quran ini, hari lahir Rasulullah misterius. Yang kedua, semua ayat Al-Quran walaupun itu berbentuk cerita, pasti ada pesan moral yang mungkin itu. Apa pesan moral dari surat Al-Baqarah? Pesan moralnya, siapa saja yang mendurhakai Allah pasti akan dibinasakan oleh Allah. Itu merupakan pesan. Nah, kembali pada makna momentum. Dengan peristiwa gajah itulah maka hari lahir Nabi Muhammad SAW disepakati oleh para sejarawan dunia, baik muslim maupun non muslim, karena peristiwa gajah. Ada pertanyaan, apakah para nabi dan rasul selain Nabi Muhammad SAW itu diketahui secara jelas hari lahirnya? Jawabnya, semuanya sudah kehilangan jejak. Kenapa? Kok tidak diketahui hari lahir para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad? Masalahnya karena tidak ada jejak. Nah, para jemaah sekalian yang saya hormati, ada pertanyaan, lalu Isa itu Nabi hari lahirnya itu tanggal 25 Desember. Itu bukan hari lahirnya Isa. Orang-orang Nasrani di wilayah Palestina tidak merayakan hari lahir Nabi Isa pada 25 Desember. Yang pasti 25 Desember itu hari kelahiran Dewa Mitra, dewanya orang-orang Persia atau Masedonia. Nah, yaitu Dewa Zoroaster itu ya, Dewa Mitra, agama Zoroaster. Lo kok bisa begitu? Kan 300 tahun setelah wafat Nabi Isa, ada kebutuhan agama untuk merayakan hari lahir Nabi Isa. Ternyata sejarah sudah terjadi. Pada suatu hari ada seorang pendeta dari negeri Syria datang ke wilayah Masedonia, namanya Dionysius Exiguus. Di sana si Dionysius Exiguus ini melihat orang-orang Persia kuno merayakan hari lahir Dewa Mitra tanggal 25 Desember dengan membawa pohon perang. Upacara ini sangat menarik perhatian Dionysius Exiguus. Akhirnya dia proklamirkan kepada semua dunia Kristen bahwa hari lahir Nabi Isa itu 25 Desember. Aslinya itu adalah kelahiran Dewa. Kenapa? Ya karena waktu lahirnya Nabi Isa tidak ada kerjanya. Aduh, mana momentum yang luar
kalau kita membaca alam taruh kaifa fa'ala rabbuka bi'ashabil yang kita ingat peristiwa itulah momen lain. Apa sih pentingnya hari lahir seorang tokoh? Kalau seorang tokoh hari lahirnya saja tidak diketahui, maka identik dengan mitos atau legenda, bukan sejarah. Ya kita ingat kita ini hidup di abad ke-20 saja, apa hari lahir kita itu 100% benar. Yang sudah sembuh itu ya, paling banyak yang mengatakan. Saya sendiri saja seandainya saya tidak naik belanja rumah, saya tidak tahu hari lahir saya. Suatu hari waktu saya masih kecil, saya itu mandat rumah. Di belakang itu ada tulisan, itulah yakinnya saya tentang hari lahir saya. Di situ ada tulisan bapak saya dengan kapur tulisnya itu Ahmad lahir 21/10/51. Nempunya itu di belakang ada buku catatan itu lahir saya. Nah, saya kira bapak-bapak ibu yang sudah sepuh ini mungkin hampir sama dengan saya. Ini ada ke-6, tentu saja orang tidak mikir hari lahir. Untuk Allah, apa itu menjadikan ada peristiwa besar yaitu peristiwa. Nah, para jemaah sekalian yang saya hormati, sekarang berikutnya, bagaimana Rasulullah SAW itu lahir? Itu dalam kitab Hijab yang ditulis Fahasal Arshu Korobau Masjid Bersama Wasdan Al-Kursiyu Hayyatan Wawakor Wabtala'atis Sama Anwaro Wabadzatil Malaikatu Tahli Lawatan Hidan Wasdil Faro akan berbincang karena keceriaan dan karena kegembiraan. Aras kursi yang di aras pun bergerak, menambah kewibawaan dan langit penuh dengan cahaya-cahaya yang indah. Para malaikat pun bertasbih, bertahlil dan beristighfar. Itu menjelang kelahiran Rasulullah SAW. Pada diri Aminah, ibu kandung Rasulullah SAW, selalu ditampakkan kepada beliau hal-hal yang indah. Ditampakkan kepada beliau perempuan-perempuan solehah sebelum apa itu pada zaman yang lalu, seperti istri Fir'aun yang bernama Aisyah dipertemukan dengan perempuan-perempuan solehah yang lainnya. Nah, kemudian apa itu? Begitu Aminah sudah waktunya melahirkan, kan merasakan kesakitan, maka pada saat itulah lahir seorang bayi. Lahirnya itu Sajidan Syarul Hamidan Ka'annahu badrun fi tanah. Lahir dalam keadaan bersujud, bersyukur, bertahmid, seakan-akan dia adalah bulan yang lagi purnama. Itulah kelahiran. Ada catatan lagi di dalam kitab Bukhari itu dikatakan wa wulida sallallahu alaihi
wasallam makhluman biyadil inayah. Lahirlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah dalam keadaan bersunat oleh tangan inayah. Maksudnya tangan inayah itu adalah langsung dari Allah. Nah, para jemaah sekalian yang saya hormati, begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, api sesembahan orang-orang Majusi yang ada di Iran, Persia, yang ribuan tahun dipuja, pada saat itu langsung padam. Dan kerajaan-kerajaan yang mulia pada waktu itu semuanya pada runtuh, menjelang dan begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir. Berarti lahir dengan penuh kedahsyatan. Kemudian tadi bayi itu langsung dibawa oleh kakeknya yang bernama Abdul Thalib, langsung dibawa ke dalam Ka'bah. Dan disitulah si bayi itu diberi nama Muhammad. Muhammad ini nama yang asing pada waktu itu. Anehnya tidak ada orang yang memberi nama anaknya dengan nama Muhammad. Ini aneh. Padahal makna Muhammad itu orang yang terpuji dan luar biasa. Tapi kenapa tidak ada yang memberi nama anaknya dengan nama Muhammad? Rupanya Allah memasang rem agar tidak ada orang yang memberi nama bayinya dengan nama Muhammad. Begitu Abdul Thalib mengumumkan, cucu saya ini saya beri nama Muhammad, orang-orang sangat kaget. Hai Abdul Thalib, ini nama yang asing bagi kita semuanya. Kenapa engkau beri nama ini? Maka Abdul Thalib menjawab, ayyakuna mahmudan fis sama'i billah wa bil ardi bil khalqi. Muhammad itu artinya orang yang terpuji. Saya berharap dengan nama terpuji ini dia menjadi terpuji di sisi Allah dan menjadi terpuji di sisi makhluk. Berarti dia dipuji Allah juga dipuji oleh seluruh makhluk. Itulah harapan dari Abdul Thalib memberi nama Muhammad, nama yang asing atau yang nama yang tidak pernah ada selama itu. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, begitulah ya. Paman beliau sangat gembira. Siapa paman beliau yang sangat gembira ini? Dialah Abu Lahab. Kenapa Abu Lahab gembira? Punya keponakan laki-laki. Maka pada saat itu pula Abu Lahab itu memerdekakan budaknya, namanya Suwaibah al-Asadi. Jadi begitu Rasulullah lahir, maka Abu Lahab memerdekakan budaknya yang bernama Suwaibah al-Asadi. Maka Suwaibah al-Asadi inilah perempuan pertama yang menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tradisi Arab pada waktu itu selalu menyusukan anaknya kepada orang lain. Setelah Suwaibah al-Asadi, maka yang menyusui Rasulullah itu namanya Halimatus Sa'diyah.
Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah ini hidup sampai Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah. Ketika Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah, Halimatus Sa'diyah oleh Rasulullah suratnya itu disangon 80 ekor kambing. Coba bayangkan, begitu cintanya, begitu hormatnya Rasulullah dengan Halimatus Sa'diyah sebagai ibu susulan. Ini hukum dia. Dalam hukum Islam ada yang disebut dengan mahram rodoah. Mahram rodoah itu artinya haram dinikah karena hubungan susuan. Yahkum fil rodoati ma yahrum minan nasab. Ini ada hadis yang berbunyi yahrum minan rodoati ma yahrum minan nasab. Haram karena hubungan sesusuan, sama haramnya dengan hukum karena hubungan darah. Jadi Rasulullah itu haram mengawini Suwaibah al-Asadi, haram mengawini Halimatus Sa'diyah, haram mengawini anak-anak perempuan Suwaibah dan anak-anak perempuan Halimatus Sa'diyah. Nah, oleh karena itu ini pesan saya, ibu-ibu khususnya jangan terlalu mudah untuk menunjukkan bayi ibu kepada tetangga atau kepada orang lain. Sebab dari menyusui itu datang berubah apa? Menjadi ibu susulan dan anaknya menjadi saudara sesusuan. Itu haram hukumnya dinikah seperti haram karena hubungan darah. Kenapa ini kok perlu saya sampaikan? Sebab di era sekarang itu hal-hal seperti itu tidak begitu diperhatikan. Padahal itu merupakan sebuah hukum yang ditulis di dalam Al-Quran. Jadi istilahnya itu mahram rodoah. Hukum haram karena hubungan sesusuan. Dalam hukum Islam itu haram itu ada tiga: karena darah, karena sesusuan, dan yang tiga karena musyawarah. Musyawarah itu orang lain tapi masuk menjadi musyawarah. Musyawarah itu apa ya? Keimanan. Ibu mertua itu kan bukan ibu kita, namanya mertua ibu ipar, itu jadi haram. Adik ipar haram, itu haram karena keiparan. Cuma yang ipar ini haramnya itu bersifat sementara, tidak abadi. Sementara itu gimana sih? Ini ya, seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan. Kemudian si istri ini meninggal dunia. Bisa beliau membawa dia naik ke atas, artinya menikahi lakinya atau turun menikahi adiknya. Ini selama masih jadi haram, tapi itu sudah meninggal, ini baru boleh. Ini haram sementara. Lu ada haram sementara haram. Ya itulah seperti haram sementara itu. Saya punya istri empat, mau menikah lagi, haram apa? Haram.
tidak tambah repot. Itu namanya semata. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu betul-betul menganggap ibu susuan beliau itu sebagai ibu kandung mereka. Dan memang dalam hukum Islam hukumnya disamakan dengan hukum saya berbeda dengan anak angkat. Anak angkat itu hubungan hukumnya itu tidak sampai kepada persoalan tiga tadi, yaitu darah, susuan, dan apa itu musohar beribadah. Anak-anak itu orang lain. Saya ingin cerita sedikit, ini juga persoalan. Rasulullah itu pernah mengangkat anak, namanya Zaid bin Harisah. Saking cintanya Rasulullah dengan Zaid bin Harisah, karena Rasulullah itu punya 3 anak laki-laki, bahkan semua ketika masih kecil, maka beliau mengangkat Zaid bin Harisah. Karena sangat cintanya kepada Zaid bin Harisah, itulah maka Zaid itu langsung bukan diganti namanya, bukan Zaid bin Harisah, tapi Zaid bin Muhammad. Nabi Muhammad berbangga, Zaid berbangga sebab namanya bin Muhammad. Tapi Allah mengatakan, wa ma ja'ala adriyanikum abna'akum dan qawlukum bi afwanikum wallahu yaqulul haq wa huwa yahsabil ud'uhum bi abaihim huwa aqsatu 'indallah. Allah tidak menjadikan anak-anak kamu berstatus sama dengan anak kamu. Panggil mereka dengan menyebut ayah aslinya. Di abai itu lebih adil di sisi Allah. Perintah Allah supaya menyebut kembali nama asli leluhur. Maka dari Zaid bin Haris berubah imam, dari Zaid bin Muhammad diganti kembali oleh Rasulullah menjadi Zaid bin Haris. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, ini persoalan-persoalan apa itu hukum yang perlu kita cermati. Perkembangan baru sekarang ini sudah berubah di mana-mana mengenai apa itu incestnya. Ini bahaya sekali. Islam sangat menentang apa yang disebut dengan incest. Incest itu perkawinan keluarga yang haram aslinya. Itu banyak yang dilanggar sekarang. Anak kumpul sama ibunya, saudara dengan saudara, bapak dengan anak perempuannya sekarang keren, terutama di daerah Jerman sana. Nah, ini yang membuat campur aduknya keturunan manusia. Islam sangat betul-betul sangat memperhatikan soal keturunan. Makanya soal anak aja jangan menyebut nama bapaknya, menyebut nama asli bapaknya, bukan bapaknya. Karena seperti itu ajaran Islam. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, kembali kepada Rasulullah SAW. Ada syair yang mengatakan Muhammadul Basyarun walaisa al-Basyar. Muhammad itu manusia, tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Apa yang dimaksud tidak seperti manusia pada umumnya? Ini saya ingin memisahkan satu saja.
misalnya berdiri di bawah lampu itu tidak ada banyak-banyak. Itu berarti Rasulullah itu jahat. Loh, kisahnya begini. Dulu saya itu pernah punya dosen namanya Profesor Syafii Abdul Qadir. Dia itu hafal Al-Quran, hafal 5.000 hadis. Ya. Karena hafal Quran dan hafal 5.000 hadis, beliau itu diangkat menjadi mufti Irak 22 tahun. Memang belajarnya di sana, karena nantinya maka beliau itu diangkat menjadi mufti. Mufti itu kalau di Indonesia itu sama dengan ketua majelis ulama di Irak selama 22 tahun. Pada suatu hari ada dua kelompok. Kelompok pertama itu membawa rambut, mengatakan ini rambut Rasulullah. Kelompok yang kedua itu menentang, dan percaya bahwa itu rambut Rasulullah. Lalu mengatasi rambut saja bukan persoalan. Memang masalah ini. Kenapa? Ini rambut orang suku, rambutnya Rasul. Khalid bin Walid itu tidak percaya dengan jimat. Tapi setiap orang di sampingnya itu selalu ada rambutnya Rasulullah. Kenapa? Ini kebanggaan, bukan sirik. Malu beserta Rasulullah. Ada perasaan seperti itu. Nah, dua kelompok ini bentrok, minta fatwa kepada Profesor Syafii. Profesor Syafii tadi itu cuma pinjam rambutnya. Beliau masuk kamar. Keluar dari kamar, beliau katakan, saya bersaksi bahwa ini adalah rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tenang, mereka akhirnya tidak bisa. Terus pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh Profesor Syafii di dalam kamar itu? Ternyata beliau ngambil senter rambut ini disenter, dan ternyata tidak ada banyak-banyak. Maka dia katakan, ini saya bersaksi ini adalah rambut Rasulullah SAW. Jadi kalau ada orang datang kepada para jamaah mengatakan, saya punya rambut Rasulullah, saya kembali. Kalau ada yang banyaknya palsu, itu saja. Karena memang seperti itulah. Jadi dalam syair Buddha, syair yang Buddha itu artinya mulut. Al-Busiri itu membuat syair namanya Sholawat Buddha. Buddha itu artinya mulut. Ada yang mengatakan artinya selendang Rasulullah yang lorek-lorek. Ya. Disitulah kalimat yang saya baca tadi, Muhammad Rasul walaisa kalbasa. Muhammad itu manusia, tapi tidak seperti manusia biasa. Para jamaah kalian yang saya hormati, saya kira keterangan ini perlu dilanjutkan pada sesi berikutnya. Saya lebih ingin mendekatkan kita kepada Rasulullah SAW. Tidak sadar apa itu, tidak kenal maka dasar. Bagaimana kita bisa mencintai Rasulullah kalau tidak mendengar bagaimana sejarah dari Rasulullah SAW. Waktu insan sudah insan suruh sudah tinggal di tempat tidak lima. Barangkali ada pertanyaan dari para jamaah tentang Rasulullah SAW. Ya. Jangan kalau tidak ada
seperti bapak-bapak ketika disebut nama pacarnya kan mesti banyak sebutan. Cinta kepada Rasulullah mesti banyak sebutan. Semakin banyak menyebut nama Rasulullah, itulah pertanda semakin cinta kita kepada Rasulullah. Bagaimana caranya? Dengan membaca sholawat. Man shollat alaihi sholatan shollallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membaca satu kali sholawat kepadamu, Allah akan membalasnya dengan 1000 kali. Maka berbanyak-banyak bersolawat kepada Rasulullah. Saya punya kebiasaan yang tidak biasa dilakukan orang. Saya itu kalau misalnya mengembalikan hafalan saya, kan namanya otak itu kan sering lupa. Begitu lupa saya baca sholawat kepada Rasulullah. Jadi seakan-akan ada sambung rasa dengan Rasulullah yang sudah wafat. Iya, begitu saya membaca sholawat. Sering saya katakan kita perlu banyak berpikir Al-Quran, tapi jangan lupa kita berpikir dengan membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira demikian yang saya sampaikan. Mari kita memohon bersama kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Amin ya Allah. Amin ya Allah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.